Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil matin. Al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sandiwan sandiwati rahimakumullah. Sebelum kami melanjutkan materi online kami, maka tiada satu kata yang utama dan paling pertama adalah kita menjadikan puja-puji syukur pada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada detik saat ini kita masih tetap di dalam kondisi hawa walafiat, baik jasmani maupun rohani, semua adalah karunia Allah, yang mana Allah selalu melimpahkan rahmatnya sehingga kita sampai titik ini kita masih bisa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbingnya sehingga kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, yang ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sandiwan sandiwati rahimakumullah, perkenankanlah pada saat ini kami menyambung materi online kami tinggal 2, yang mana sebelumnya adalah Rasulullah menggambarkan seorang mukmin yang ideal adalah bagaikan cermin yang pertama, yang kedua bagaikan lebah, yang ketiga bagaikan pohon kurma, keempat bagaikan emas, kelima bagaikan pohon secara umum, keenam dan ketujuh. Saat ini bagian keenam dan ketujuh, dan insya Allah ini merupakan materi terakhir gambaran seorang mukmin yang ideal yang digambarkan oleh Rasulullah. Sandiwan sandiwati, Rasulullah SAW menggambarkan umatnya sebagai seorang mukmin yang ideal. Bagian yang ke-6 yaitu bagaikan bangunan. Tentunya masyarakat akan tercipta kehidupan yang indah manakala mereka mau menjalin kerjasama di dalam kebaikan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Merupakan pepatah yang sangat indah bila kita bisa membuktikannya dalam kehidupan nyata ini. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ketika beliau hijrah ke Madinah dengan para sahabatnya, bisa menampakkan ta'awun atau saling tolong-menolong, saling bekerja sama yang luar biasa. Sahabat-sahabat dari Mekah yang disebut adalah seorang muhajirin, orang-orang yang berhijrah, mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa dari para sahabat Madinah yang disebut dengan kaum Ansor, yaitu orang-orang yang menolong. Bahkan wujud ta'awun yang mereka tujukan adalah kesiapan sahabat-sahabat Ansor untuk menanggung kehidupan para muhajirin. Bahkan sampai ada di antara mereka kaum Ansor yang punya istri 4 siap untuk menceraikan salah satu di antara istri 4-nya untuk dijodohkan, diberikan kepada sahabat muhajirin yang membutuhkan. Meskipun demikian,
ternyata sahabat Muhajirin tidak menerima begitu saja pertolongan yang akan mereka dapatkan. Karena dalam ukhuwah yang paling baik adalah mengutamakan orang lain, sehingga mereka pun ingin menolong, dan itu dibuktikan dalam kehidupan yang nyata. Dalam kehidupan masyarakat muslim, ta'awun berarti saling mengokohkan atau menguatkan dan saling menyempurnakan antara satu dengan lainnya. Bukan malah saling melemahkan, apalagi saling merusak. Sekali lagi, apalagi saling merusak. Karenanya dalam satu hadis, orang-orang yang beriman digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'du ba'dha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Hadirin sandiwan-sandiwati rahimakumullah. Hubungan antara muslim seperti bangunan tidak hanya di dalam kehidupan sehari-hari yang normal. Dalam sesuatu yang darurat pun terjadi seperti dalam satu peperangan. Orang-orang beriman bersama-sama bergerak dalam barisan berjuang yang terkoordinasi dengan baik. Persatuan dan kerjasama yang baik inilah yang membuat mereka disenangi oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana pernyataan Allah dalam surat Shaf ayat yang keempat. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh atau kukuh. Inilah gambaran Allah yang menggambarkan orang-orang yang beriman saat itu, yaitu pada Quran surah Shaf ayat 4. Sandiwati rahimakumullah. Kemudian gambaran yang terakhir, materi yang kami sampaikan, hubungan seorang mukmin yang ideal yang gambarkan Rasulullah adalah bagaikan tubuh yang satu. Idealnya antara mukmin yang satu dengan lainnya bisa hidup dalam satu kesatuan, memiliki ikatan jamaah yang kuat, sehingga mereka selalu dalam suka dan duka. Ketika seorang mukmin yang memperoleh kebahagiaan, mukmin lainnya turut bergembira, hingga tidak ada yang namanya iri hati terhadap kesenangan yang dirasakannya, apalagi sampai mengganggu dan hendak mengakhiri kegembiraan itu. Namun yang kedua, bila seorang mukmin merasakan kesulitan dalam kehidupan, seorang mukmin yang lain turut merasakannya, sehingga ia berusaha untuk mengatasi kesulitan. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai satu tubuh yang satu, yang kokoh, sebagai satu tubuh yang bila satu bagian yang sakit, sekali lagi, bagaikan satu tubuh yang bila satu bagian sakit, bagian tubuh yang lain pun ikut merasakannya. Karena itu, bila ada seorang mukmin yang menderita, maka mukmin lainnya pun turut merasakan penderitaan itu dengan berusaha memberikan bantuan. Begitu perumpamaan yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sebagai tubuh yang satu.
Nabi menggambarkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, masalul mu'minina fi tawattihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi fis syahri wal huma. Rawahul Muslim. Perumpamaan seorang mukmin dalam hal saling mencintai dan berkasih sayang adalah ibarat satu tubuh. Apabila satu organnya merasa sakit, maka seluruh tubuh akan sulit tidur dan merasakan demam. Kalau bagikan umpama tubuh kita yang sakit gigi saja, tentunya yang merasakan sakit bukan gigi, tapi semua tubuh kita merasakan. Sehingga kita tidak bisa tidur. Umpama kaki kita yang sakit, maka giginya pun ikut sakit. Mulutnya sakit, matanya sakit. Semua tubuh kita merasa sakit. Demikian juga umpama sakit panas, semua merasakan. Itulah gambaran seorang mukmin yang sejati atau yang ideal. Para sahabat telah mencontohkan kepada kita di dalam hal ini bagaimana kehidupan seorang sepenanggungan. Sekali lagi, bagaimana hidup saling sepenanggungan. Ketika krisis pangan yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar, beliau bahkan sampai lebih dahulu beliau Abu Bakar tidak masak dan tidak makan dibanding rakyatnya. Apa yang terjadi? Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu langsung bangkit memberi bahan makanan dari wilayah lain hingga diangkut oleh 1000 ekor unta. Sekali lagi, 1000 ekor unta, bukan 1 ekor. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada rakyat yang kelaparan. Beliau, sahabat Utsman, tidak mau menjualnya kepada siapapun, meskipun ada beberapa pedagang yang siap membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari biasanya. Apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana idealita seorang mukmin. Dapat kita rasakan dan kita akui bahwa ternyata kita belum menjadi muslim yang ideal sebagaimana yang diharapkan oleh baginda Rasul. Sandiwati rahimakumullah. Memang yang kita harapkan, mudah-mudahan kita membuat kita ini, sekali lagi, mudah-mudahan membuat kita ingin menyempurnakan materi ini dengan harapan membuat kita ingin menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan yang nyata. Dan demikian menjadi mukmin memang tidak cukup hanya sebatas pengakuan. Kita dituntut membuktikan keimanan kita dengan kepribadian yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sandiwati rahimakumullah. Untuk menutup materi ini, memang pada dasarnya umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Umat yang dilahirkan yang terbaik mulai sejak Nabi Adam dan sampai akhir zaman, insya Allah. Dan itu Allah memang menyatakan demikian di dalam surah nanti, insya Allah pada surah Ali Imran ayat 10. Kalau kita lihat dalam konteks sosiologi, umat itu apa sih? Umat adalah himpunan manusia yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah yang sama, bahu-membahu dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama. Itulah umat. Kalau kita lihat dari segi sosiologi. Bagaimana gambaran Allah terhadap umat Rasulullah yang ada dalam Al-Quran, yakni surah Ali Imran ayat 110.
Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. 1. Ta'muruna bil ma'ruf. 2. Wa tanhauna 'anil munkar. 3. Wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Yang maksud kamu di sini adalah umat Rasulullah. Mengapa? Di sini Allah menggambarkan 3 sifat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Mereka sahabat-sahabat Rasul, umat-umat Rasul adalah menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang kedua, dan hauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Allah mengatakan, walau amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab siapa? Yahudi, Nasrani beriman, lakana khairul lahum, tentulah itu baik bagi mereka. Tapi perlu diketahui, minhumul mu'minuna wa umul fasikun. Di antara mereka memang ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin yang berbahagia, kamu wahai seluruh umat Muhammad, dari negeri ke negeri, dari generasi ke generasi berikutnya, sejak dahulu dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla adalah umat yang terbaik. Mengapa? Karena adanya 3 sifat yang dimilikinya, sebagaimana digambarkan Allah dalam surah ke-3 ayat 110. Jadi adanya sifat-sifat yang menghiasi diri umat Rasulullah, sehingga umat yang dikeluarkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah umat yang terbaik, yang diwujudkan, ditampilkan untuk manusia seluruhnya, sejak Adam hingga akhir zaman insyaallah. Ini karena umat Rasulullah adalah umat yang terus menerus tanpa bosan. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Apa sih ma'ruf itu? Yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai ilahi. Jadi pandang ukurannya adalah bukan ukuran manusia secara umum, tapi ukurannya oleh ukuran Allah dan dikehendakinya. Jadi mereka mempunyai sifat ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, karena mereka mencegah yang mungkar. Apa sih mungkar itu? Mungkar adalah yang bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur, pengetahuan yang sampai pada batas penggunaan kekuatan. Itu adalah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, wa tu'minuna billah. Umat Rasulullah adalah umat yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Sehingga ada dasar inilah kalian percaya dan mengamalkan tuntunannya dan tuntunan Rasulnya. Yang kedua, melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, itu sesuai dengan cara dan kandungan yang diajarkannya oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang menjadikan kalian menjadikan umat yang terbaik, menjadikan kalian meraih kebajikan. Tapi jangan menduga, hai orang-orang Yahudi Nasrani, menduga kepada Allah pilih kasih. Sekali lagi, wahai orang-orang Yahudi Nasrani, kalian jangan menduga kepada Allah pilih kasih. Sebab sekiranya, hei ahli kitab Yahudi Nasrani kalian, yakni kalau Allah mengatakan tadi, walau amanah ahlul kitab,
kalau kalian memang beriman dari ahli kitab kepada Allah Azza wa Jalla dan punya sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tentunya lakana khairan lahum, kalian juga baik, hadirin yang berbahagia. Tapi pada kenyataannya ahli kitab, Allah mengatakan memang ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah kafir. Sekaligus mereka punya sifat bercerai-berai. Apalagi nama-nama mungkar, tambah tidak. Di samping mereka kebanyakan tidak beriman, mereka bercerai-berai. Tentulah itulah seandainya mereka beriman dan tidak bercerai-berai, apalagi melakukan amal yang mungkar, tentulah itu baik bagi mereka. Tapi kenyataannya memang demikian. Di antara mereka memang orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu ada yang beriman, tapi sebagian kecil. Kebanyakan mereka tidak beriman. Sandiwati rahimakumullah. Tentunya memang pada dasarnya orang yang terbaik, termulia di sisi Allah, bukan statusnya, bukan yang kaya, bukan orang yang pinter, yang ganteng wayu kaya raya, tidak. Tapi ukuran orang yang paling mulia di sisi Allah adalah bagaimana digambarkan surah Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah adalah akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa kepadanya. Jadi Allah tidak melihat perorangan atau kelompok, kekayaannya tidak dilihat, apalagi postur tubuhnya gede, dukur, endek, elek, atau ganteng, kaya, sugih dan sebagainya, statusnya pun tidak. Tapi apa yang dilihat oleh Allah sebagai digambarkan hari, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk muka kaya raya ganteng. Jadi innallaha yanzuru suwarikum wa ajsamikum, tapi walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah adalah yang ila qulubikum, hati kalian dan amal kalian. Itulah yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi yang dilihat oleh Allah adalah walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum, hati kalian dan amal-amal kalian. Perlu diketahui juga, mungkin di antara hai santri kami, santriwan-santriwati, mungkin di antara santri kami masih ada yang baru belajar buku dasar Iqra umpama. Ada Al-Quran masih geratal-geratul. Yang dilihat oleh Allah bukan hasilnya. Walaupun jenengan sudah lama sekali belajar Al-Quran, tapi kok bacaannya kok geratal-geratul, maaf umpama begitu, Allah tidak melihat hasilnya. Sekali lagi, Allah tidak melihat hasil jenengan, tapi yang dilihat adalah apa yang jenengan lakukan. Yang ila qulubikum wa amalikum, hati kalian pada niatnya, kemudian amalnya. Sebab kalau Allah melihat hasilnya, sekali lagi sering kami sampaikan, maka Nabi Nuh itu seorang nabi yang gagal. Bagaimana tidak gagal? Anaknya saja dia berjuang ratusan tahun, umurnya insya Allah 1000 kurang 50, 1950. Dia berjuang sekian tahun, yang beriman hanya beberapa generasi, bahkan istri dan anaknya pun tidak beriman. Nah, dia itu Nabi Nuh itu gagal. Tapi kenyataannya Allah tidak menyatakan Nuh itu gagal. Buktinya Allah menjadikan Nabi Nuh bukan hanya seorang nabi, tapi di atasnya seorang rasul. Di atasnya lagi Nabi Nuh bukan hanya rasul, tapi ulul azmi, nabi yang punya daya, kesabaran, ketelatenan luar biasa. Itu ada 5 yang disebut ulul azmi.
Ulul yang sering kami sebut Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Saya ulang lagi, Mim, Nuh, Ibrahim, Muhammad, Musa, Isa, Muhammad. Jadi Allah tidak melihat hasilnya Nabi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, itu yang dilihat. Termasuk Nabi Lut. Kalau dilihat hasilnya, ujinya tidak beriman. Nah dari situlah Allah tidak melihat hasilnya, tapi yang dilihat adalah apa yang niatnya dengan dan apa yang dengan lakukan. Jadi dengan ngaji selama ini yang dilihat bukan hasilnya, tapi apa yang dengan lakukan selama ini. Mudah-mudahan apa yang jangan lakukan selama ini menjadikan amal-amal ibadah dengan di hadapan Allah, sehingga nanti kita akan menerima apa yang pernah kita lakukan saat ini. Yang penting niatnya kita terus bagaimana materi-materi sebelumnya, ya, sehingga apa yang kita lakukan menjadi bekal ibadah kita untuk masa depan, yaitu masa menjemput kematian. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita menjadi hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas dan seterusnya. Sandiwati rahimakumullah, dan ini sebagai materi yang terakhir, sebagai penutup yang digambarkan oleh Rasulullah. Seorang mukmin yang ideal bagaimana? Yang pertama, bagikan cermin, kedua lebah, pohon kurma, emas, pohon secara umum, yang keenam bangunan, dan ketujuh tubuh yang satu dan kami lengkapi. Sebagai umat Muhammad adalah umat yang dilahirkan oleh umat yang terbaik sejak dilahirkan sampai hari kiamat, karena mempunyai 3 sifat, yakni ta'muruna bil ma'ruf, kemudian tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Berarti kalau 3 sifat ini hilang ketiga-tiganya, berarti bukan umat yang terbaik. Jangankan 3, 1 saja imannya hilang, maka bukan umat terbaik. Atau beriman tapi tidak mau ta'muruna bil ma'ruf, atau tidak mau munkar, salah satu hilang dari 3, maka kita tidak termasuk umat yang terbaik. Sandiwati rahimakumullah. Demikian materi yang kami sampaikan, dan insya Allah nanti akan kami lanjutkan. Materi selanjutnya adalah 3 perkara yang harus dibebaskan. 3 perkara yang harus dibebaskan dari diri seorang muslim sebelum ajal tiba. Sekali lagi, 3 perkara yang harus dibebaskan dari diri seorang muslim sebelum kematian tiba. Insya Allah demikian materi akan kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas semua perhatian, dan mohon maaf atas semua kekurangan. Mudah-mudahan kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kekurangan, ada kurang pas apa yang kami sampaikan dan sebagainya, sekali lagi itu karena dari kelemahan diri kami sendiri. Oleh karena itu kami mohon yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.